Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Rahmat Riyadi. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan lamun dan mangrove, meliputi bentuk pertumbuhan, bagian tubuh, habitat, dan manfaat jenis lamun dan mangrove. Yang pertama adalah lamun Holodule uninervis. Bentuk pertumbuhan. Lamun Holodule uninervis dapat membentuk vegetasi tunggal tersusun atas satu jenis lamun yang tumbuh membentuk padang lebat Parvososterid dengan daun yang memanjang dan sempit. Walaupun pada marga Halopila daunnya berpasangan, tetapi ditemukan beberapa variasi seperti Halopila spinulosa yang mempunyai tingkai panjang dan daun yang membujur. Habitat. Tumbuhan ini dapat hidup dan berkembang biak pada lingkungan perairan laut dangkal, estuaria yang mempunyai kadar garam tinggi, dan daerah yang selalu mendapat genangan air pada saat air surut. Lamun dapat tumbuh hingga kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari, serta menerima nutrien dari darat dan laut itu sendiri. Lamun biasanya tumbuh pada substrat pasir lumpuran, lumpuran pasiran, lumpur lunak, dan karang. Lamun yang menghuni perairan tropis yaitu Holodule uninervis. Bagian tubuh. Holodule uninervis memiliki ujung daun yang berbentuk gelombang menyerupai huruf W. Jarak antara nodus kurang lebih 2 cm dan rimpangnya berbuku-buku. Setiap nodusnya berakar tunggal, banyak dan tidak bercabang. Selain itu, juga setiap nodusnya hanya terdiri dari satu tegakan, dan tiap tangkai daun terdiri dari 1 sampai 2 helaian daun. Manfaat yaitu sebagai penyari nutrien yang berasal dari sungai atau laut, pencegah gelombang dan arus, serta meningkatkan kualitas air laut dan membantu pengendapan substrat dan menstabilkan sedimen. Mangrove Rhizopora stylosa. Bentuk pertumbuhan. Salah satu ciri organisme adalah tumbuhan tumbuh dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh organisme, antara lain sifat genetik yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Faktor luar adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya nutrien, air, cahaya, suhu, kelembapan, dan oksigen. Habitat. Tumbuh pada habitat yang beragam di daerah pasang surut, lumpur, pasir, dan batu. Menyukai pematang sungai pasang surut, tetapi juga sebagai jenis pinoir di lingkungan pesisir atau pada bagian daratan dari mangrove. Satu jenis relung khas yang bisa ditempatinya adalah tepian mangrove pada pulau atau substrat karang, menghasilkan bunga dan buah sepanjang tahun, kemungkinan diserbuki oleh angin. Bagian tubuh. Pohon dengan satu atau banyak batang, tinggi hingga 10 meter, kulit kayu halus bercelah, berwarna abu-abu hingga hitam, memiliki akar tunjang dengan panjang hingga 3 meter, dan akar udara yang tumbuh dari cabang bawah. Manfaat. Sebagai bahan bangunan, kayu bakar, dan arang. Masyarakat aborigin di Australia menggunakan kayu jenis ini untuk pembuatan bumerang, tembok, serta berbagai objek upacara. Anggur ringan serta minuman untuk mengobati hematuria, yaitu pendarahan pada air seni, dapat dibuat dari buahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.